Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah pengajian. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita dengan kitab Fathul Mu'in. Masih pembahasan tentang awal-awal bab salat sampai kepada ucapan musannif wa yudrabu. Ya, itu. Wa yudrabu darban ghaira mubarrihin. Dan dipukul, artinya wajib dipukul. Darban ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak mencederai, artinya tidak sampai kuat betul. Jadi maksud dari mubarrih itu tidak sampai parah sakitnya. Wujuban, hukumnya wajib mukul ini, mimman zukira, dari orang-orang yang disebutkan, alaiha ay ala tarkiha, atasnya, yakni atas meninggalkan salat. Jadi wajib ayahnya, kalau tak ada ayahnya ibunya, kalau tak ada terus walinya lah yang mengurusi anak tadi, untuk memukul anak ini kalau seandainya dia tidak salat. Dia tinggalkan salat walau qadaan, walaupun salatnya sifatnya qada. Nah, ini yang kadang enggak sampai diinformasi kepada kita. Yang kita tahu kalau 7 tahun disuruh salat. Kalau 10 tahun tidak salat boleh dipukul. Salat yang mana? Bukan hanya salat yang dalam waktu itu. Salat qada pun ternyata begitu. Misal ada anak umur 7 tahun, itu sudah harus disuruh salat. Subuh dia salat, zuhur ternyata tak salat, zuhur tidak salat, di asar wajib disuruh mengqadha yang zuhur tadi. Padahal anak masih 7 tahun sudah disuruh qadha, yang sudah 17 tahun pun disuruh qadha tak mau. Ini yang 7 tahun ternyata hukumnya tetap wajib disuruh qadha. Kalau sudah umur 10 tahun, ada tinggal salatnya yang lalu, misal asar tak sholat sudah sampai masuk waktu maghrib, sementara si anak itu usianya sudah 10 tahun. Orang tuanya tanya, karena orang tuanya pulang kerja maghrib, ditanya, tadi asar sholat? Enggak, wajib sholat sekarang. Sholat sekarang. Kalau tak mau, pukul. Bahkan yang qadha pun seperti itu. Apalagi sholat yang memang adaan. Maghrib wajib sholat, kalau tak mau pukul. Asar tadi sholat tidak? Enggak ya. Sholat sekarang, qadha asarmu. Allah ya, kan udah lewat, tak mau aku. Dipukul nanti kalau tak mau. Begitulah bahasanya. Bahkan yang qadha pun ternyata diwajibkan bagi orang tua menyuruh dan diwajibkan bagi orang tua memukul kalau nanti usianya sudah 10 tahun. Nanti akan datang. Au taraka syartan min syurutiha,
atau dia tinggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya sholat, ternyata itu pun wajib dipukul kalau seandainya dia tak mau. Sholat maghrib, dia beranjak sholat. Kenapa langsung sholat tak wudu? Udahlah ya, sholat saja, malas aku wudu. Udah mending aku mau sholat. Tak bisa. Sholat kalau meninggalkan syaratnya maka tak sah, sama saja. Wudu enggak, tetap enggak mau, pukul. Nah begitulah maksud dari meninggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya. Kadang anak-anak ini banyak ulahnya. Nanti masih pakai celana pendek dia, yang penting sholat. Mana bisa begitu, nampak aurat. Udahlah yang penting sholat. Enggak bisa. Tetap harus disuruh. Karena supaya tidak menjadi kebiasaan ke depannya. Nah, kalau ini li ashrin, artinya kalau sudah usianya 10 tahun. Ai ba'da istikmaliha, yakni setelah sempurnanya 10 tahun. Nah, begitu sempurna usianya 10 tahun baru berlakulah hukum pukul tadi. Kalau belum 10 tahun belum boleh dipukul. Bahkan dalam sebagian kitab terbaca kita, orang tua yang mukul anaknya padahal usianya belum 10 tahun berdosa, itu ternyata haram. Banyak dosa kita sama anak-anak. Jadi kalau Idul Fitri bukan anak saja yang minta maaf kepada orang tua pun harus banyak minta maaf karena sudah banyak mukul anaknya. Kadang usia masih 5 tahun, masih berapa gram cubit, pukul segala macam. Jadi banyak-banyak istighfar kita dalam mengurus anak. Li hadis sahih, karena ada hadis yang sahih, muru as-sabiyya, suruhlah oleh kalian as-sabiyya, anak-anak. Sabi artinya anak-anak, bis salat, untuk salat. Idza balagha sab'in, kalau usianya sudah sampai 7 tahun. Sab'i sinin. Wa idza balagha 10 sinin, kalau usianya sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Nah, maka pukullah atasnya. Jadi kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Nah, apa? Sab'a sinin 7 tahun artinya. Sab'a sinin idza balagha sab'a sinin. Kalau seandainya sampai 7 tahun. Nah, kemudian kasaumin ataqahu. Seperti itu juga puasa yang dia sudah mampu melaksanakannya. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in. Maka sesungguhnya diperintahkan untuk puasa ketika usia sudah 7 tahun. Bukan hanya sholat, berlakunya perintah tadi itu juga kepada kewajiban yang lain yang dia sudah mampu. Wa yudrabu alaihi li ashrin kas-shalah. Dan dipukul juga kalau anak tadi tak mau puasa kalau usianya sudah 10 tahun sebagaimana sholat. Nah, kenapa sampai diberlakukan seperti itu? Wa hikmatu dzalika, dan hikmah dibalik perintah itu, at-tamrinu 'alal ibadati, latihan untuk beribadah. Liyata'awwadaha fala yatrukaha, supaya dia terbiasa terhadap ibadah tadi, maka dia tidak meninggalkannya ketika nanti sudah baligh, ketika nanti sudah wajib. Nah, kemudian di sini dituliskan wa bahasal Adra'iyu, dan Imam Adra'i membahas fi qinnin saghirin, tentang budak atau hamba sahaya yang masih kecil. Hamba sahaya yang masih kecil. Nah, siapa yang nyuruh dia sholat? Ayahnya atau tuannya? Begitu. Nah, kafirin, ternyata asalnya kafir. Qinnin saghirin kafirin. Budak atau hamba sahaya, nah, yang masih kecil yang kafir. Karena memang biasa didapatnya budak ini kebanyakan itu dari peperangan. Perang. Dulu muslim lawan kafir. Nah, tertawanlah sebagiannya. Tertawan kalau yang perempuan, yang anak-anak, itu pilihannya dibebaskan atau dijadikan budak. Kalau yang laki-laki dibunuh, dibebaskan, dijadikan budak, atau ditebus. Nah, atau nanti juga bisa disuruh bekerja. Tebusannya dengan dia bekerja.
Nah, kebanyakan seperti itu. Misal ada orang Islam perang sama orang kafir, tertawanlah seorang anak kecil. Nah, berarti anak kecil ini kafir. Nah, tapi di sini lanjutannya, nataqa bisyahadataini. Tapi dia sudah ucapkan 2 kalimat syahadat, anak kecil ini tadi. Mungkin diajari sama tuannya atau memang pengaruh dari lingkungannya, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat sudah masyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kalimat syahadat diucapkan, asyhadunya wajib diulang. Kalau syahadat Islam, wa-nya enggak mesti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah masuk Islamnya. Walaupun enggak pakai wa. Berbeda dengan syahadat dalam salat. Kalau syahadat dalam salat justru mengulang asyhadu itu sunnah, yang wajib itu pakai wa-nya. Jadi kalau syahadat dalam salat, tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti seujungnya nanti akan ada asyhadu alla ilaha illallah. Minimalnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu enggak mesti diulang. Tapi wa-nya mesti dipakai. Maka kalau ada orang syahadat dalam salat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah. Kenapa? Karena enggak pakai wa. Nah, tapi justru kalau enggak disebut asyhadu, wa-nya dipakai malah sah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Malah sah kalau dalam salat. Tapi kalau untuk masuk Islam, wa-nya tidak mesti, yang mesti diulang asyhadunya. Nah, ya itu beda saja. Mana tahu nanti sholat mau agak ringkas. Nah, tapi untuk apalah ringkas-ringkas? Mana tahu keadaan memang menyuruh agak cepat. Jadi bacaan minimal tasyahud sudah tahu. Tidak semua yang dibaca dalam tasyahud itu rukun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana sebenarnya dari bacaan-bacaan itu yang wajib dibaca dan mana sebenarnya yang sunnah? Yang wajib ternyata at-tahiyyatu lillah, salamun alaika. Asnya itu pun sunnah. Jadi langsung salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, situ wajib. Wa barakatuh khilaf ulama. Pendapat paling kuat menyatakan wajib, tapi ada pendapat kedua menyatakan wa barakatuhnya itu sunnah. Nah, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bacaan minimalnya. Habis itu salam, selesai. Tapi jangan habis ini diamalkan begitu. Nah, nanti maksudnya itu hanya sebagai ilmu saja. Sebagai ilmu bahwasannya itu bacaan minimal. Nah, mana tahu memang kepepet betul. Bus sudah mau jalan, kita masih lagi sholat, takut tertinggal. Maka bacalah yang pendek-pendek supaya agak bisa terkejar. Nah, jadi bacaan minimal seperti itu. Nah, balik lagi ke kitab karena tadi menyinggung kalimat syahadatain. Nah, ada seorang budak masih kecil lagi, belum baligh. Lalu sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, annahu yu'maru nadban, bahwasannya dia itu disuruh untuk sholat nadban secara sunnah. Nah, bisalah wa saum, untuk masalah sholat dan puasa. Yuhassu alaihima min ghairi darbin, disuruh untuk melakukan keduanya tanpa dipukul. Kenapa? Asalnya masih kafir. Nah, tujuannya apa? Liya'lafa al-khaira ba'da bulughihi, supaya dia agak jinak hatinya melakukan kebaikan setelah balighnya. Kalau dari kecil sudah dipukul, nanti takutnya karena dia awalnya kafir, dia pandang Islam tak bagus. Karena dia awalnya kafir, maka di sini dikatakan tanpa dipukul. Nah, kemudian wa in abal qiyasu dalika, wa in aba, kalau seandainya dia tidak mau, wa in aba Allah, di situ al qiyasu dalika, berarti kan apa di situ? Qiyasu Allah, qiyasu
Nah, wa in aba. Di situ aba juga. Hah? Wa in aba. Wa in aba al-qiyasu dalika. Walaupun mungkin diartikan qiyas di sini tidak diperkenankan seperti itu. Nah, wa in abal qiyasu dalika. Artinya kenapa di sini tidak dipukul? Kenapa di sini hanya disuruh tanpa dipukul? Walaupun kesannya kan sama-sama anak-anak, kan sama-sama bahasanya untuk supaya nanti terbiasa. Nah, jadi memang kalau di hasyiahnya kita baca di I'anatul Talibin, di sini agak panjang. Di sini dikatakan yang seperti itu, yang hanya disunnahkan tidak pakai pukulan, itu kalau tidak diketahui keislamannya. Nah, kalau nggak diketahui keislamannya, nah di situ boleh disuruh tapi tak boleh dipukul. Nah, tapi di pendapat yang lain, nah itu bukan sunnah, tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka hukumnya wajib. Maka intinya untuk masalah budak kecil yang awalnya kafir, kemudian masuk Islam, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sunnah dia disuruh untuk sholat dan tanpa pukulan. Pendapat kedua dikatakan di sini wajib dia disuruh untuk sholat. Nah, innahu yajibu amruhu biha nazaran li zahiri Islam. Karena sudah masuk Islam, maka wajib dia diperintahkan untuk sholat. Nah, tapi ini sudah nggak ada lagi masalah perbudakan ini, nggak ada hal. Tapi wallahu a'lam, apakah akan datang seandainya terjadi peperangan, seandainya terjadi memang perang antara Islam dan kafir, apakah budak ini akan bisa muncul lagi? Mungkinan ada saja. Nah, karena memang biasanya seperti itu. Tapi dalam Islam akhirnya sudah dihapuskan, sudah habis yang namanya perbudakan. Dan itu memang yang menjadi tujuan dalam Islam. Makanya Islam kalau ada kesalahan, melanggar sumpah, merdekakan budak. Nah, kemudian kalau seandainya jima di siang hari Ramadan, merdekakan budak. Kalau seandainya menzihar istri, merdekakan budak. Tujuannya apa? Habis supaya budak, supaya perbudakan itu terhapuskan. Nah, intaha, habis pembahasan. Berikutnya, wa yajibu aidan ala man marra, dan wajib juga atas orang-orang yang telah lalu pembahasannya. Siapa? Ayah, ibu, kakek, wali-walinya, atau yang diwasiatkan mengurusnya. Nah, nahyuhu, melarang si anak tadi, anil muharramat, untuk melakukan perkara yang haram, wa ta'limuhul wajibat, dan mengajarinya perkara-perkara yang wajib. Jadi berdosa orang kalau seandainya dia punya anak, anaknya melakukan perkara yang haram, dia biarin. Nah, misal anak sudah usia 7 tahun. Nah, nampak main guli, taruhannya uang. Tapi sebenarnya enggak, uang pun haram. Ini yang payah kita. Mau apapun kalau ditaruhkan tuh haram. Kita agak sulit bahasanya melarangnya. Jadi guli, main. Guli di sini bahasa guli juga, kelereng. Nah, guli. Nah, guli di sana guli juga. Jadi main guli, menang, bayar guli. Bayar 3, bayar 4. Itu tetap namanya judi itu. Main gambar. Nah, ada yang main tepuk, ada yang main bagi atau bagaimana. Menang, tarik. Itu juga judi namanya. Kadang anak-anak dibilang, mana judi, orang nggak pakai duit. Nah, tapi beli guli itu pakai duit. Guli itu ada harganya. Nah, itu kalau kita punya anak sebenarnya dibiarkan begitu berdosa kita. Kenapa? Karena itu minal muharramat. Itu di antara perkara yang diharamkan. Jangan dikira judi itu hanya kalau pakai duit saja. Nah, ya ada yang taruhannya taruhan mobil. Mobil nggak pakai, bukan duit, tapi itu juga hal yang berharga. Karena nanti ujungnya kalau yang menang tadi itu udah banyak gulinya, dibeli sama kawan-kawannya lagi. Nah, jual 110 biji, 100 berapa biji. Nah, jadi sebenarnya nggak boleh yang seperti itu. Nah, gimana kita mau melarang anak kita? Semua kawannya pada main begitu. Ya, hanya dikasih pengertian sajalah untuk tidak bahasanya dia berlanjut. Itu judi, itu haram. Mau dulu ada kuaci, ada guli, ada gambar, ada segala macam lah bentuk-bentuk yang dipertaruhkan.
Itu kalau kita biarkan kita berdosa, karena di sini dikatakan di antara perkara yang wajib dilakukan oleh seorang ayah, wali, ibu, kakek, nenek, siapapun yang mengurusi anak tadi adalah melarangnya dari melakukan hal yang haram. Nah, kalau seandainya kompak satu kampung itu memang faham ngaji, bisa digerakkan. Nah, jangan lagi ada yang main seperti itu. Nah, jadi ini kita sering banyak terlibat perkara judi yang kita tidak sadari kadang. Hati-hati kepada pengurus-pengurus masjid yang kadang buat perlombaan-perlombaan, perlu diingat, jangan sampai uang yang dikumpulkan itu dijadikan hadiah, uang pendaftaran, jangan sampai dijadikan hadiah. Nah, itu juga judi. Misal, ini mau dekat misalnya maulid. Nah, menyambut maulid Nabi, bikin perlombaan. Lomba apa? Lomba azan, lomba baca surah pendek, lomba segala macam MTQ, lomba pidato. Nah, berapa pendaftaran? Pendaftaran 10.000 satu anak. Kutip. Nah, lalu yang 10.000 tadi dibelikan piala. Hasil kumpulan anak-anak ini dibelikan piala, itulah nanti jadi hadiah. Atau dibelikan buku tulis, dibungkus nanti itu jadi hadiah. Tak boleh, haram itu namanya. Kalau yang seperti itu. Jadi kalau uang pendaftaran dari peserta, itulah yang akan dijadikan hadiah, haram. Sama saja macam kita. Kumpul 5.000. Oke, siapa yang menang dia dapat. Kan begitu. Cuma ini bentuknya azan. Ini bentuknya baca Quran. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Nah, jadi kalau mau yang kumpul uang 5.000 tadi itu untuk perlombaan, nah uang pendaftaran 10.000 atau 5.000 itu yang sifatnya memang dinikmati bersama. Mungkin sewa sound system semua menikmati. Nah, mungkin honor juri semua dinilai. Nah, mungkin snacknya semua juga kebagian makanan. Tapi kalau untuk hadiah ini hanya pemenang saja. Nah, jadi nggak boleh. Nah, jadi gimana bikin perlombaan? Untuk hadiah maka cari donatur. Untuk hadiah maka cari sponsor. Jangan sampai uang pendaftaran itu dijadikan sebagai biaya untuk membeli hadiah pemenang. Sebagian di Medan masih banyak yang seperti itu. Mendengar begitu terkejut. Ternyata perjudian banyak terjadi di masjid. Nah, kenapa lagi lomba begitu? Kumpul duit. Nah, itu juga kalau 17-an. Nah, lomba lari, lomba makan kerupuk. Kalau gratis, aman. Tapi kalau sampai dikumpul duit, nah ini yang bahasanya nanti tak dibenarkan. Jadi harus paham betul kita. Kecuali ada muhallil. Muhallil bukan hanya istilah dalam pernikahan. Dalam musabaqah juga ada istilah muhallil. Muhallil itu apa? Ada satu orang yang ikut tapi nggak bayar. Dan kemampuannya sama dengan yang lain. Ada kemungkinan dia bisa menang. Maka di situ menjadi tak haram. Ini contoh mudah saja. Ayo kita lomba lari. Nah, taruhan berapa? 5.000. Yang menang dapat 10.000. Oh, nggak boleh judi itu. Ya sudah, panggil satu orang. Ayo kita bertiga lomba lari. Kami dua kumpul uang 5.000. Kau nggak usah kumpul. Tapi kalau kau menang, kau berhak juga dapat ini. Maka itu jadi halal tuh yang seperti itu. Karena ada satu orang yang tidak ikut bayar, tapi dia punya kesempatan juga dapat hadiah tadi. Yang satu ini istilahnya muhallil. Nah, kenapa menghalalkan yang awalnya tadi itu haram? Nah, jadi kalau begitu boleh. Nah, kalau begitu boleh. Ini misal lomba azan. Nah, 10 orang, uang pendaftaran 5.000. Nah, wah ini bakalan jadi hadiah. Yang azannya paling bagus dapat hadiah ini. Wah, gitu judi, panggil satu orang. Nah, kau ikut. Nah, kalau kau menang, kau berhak dapat ini juga. Tapi dengan catatan, memang ada kesempatan atau kemungkinan menang. Muhalil ini. Jangan lomba lari, yang lomba anak SMA, dipanggil muhalil anak TK. Kan nggak mungkin. Wah, ini pokoknya dia kalau menang, dia bisa dapat. Ya nggak mungkin dia menang kalau adatnya. Nah, tapi kalau seandainya juga sama, kualitasnya sama, itu barulah dikatakan muhalil yang benar. Jadi itu istilahnya muhalil. Nah, jangan sampailah kita ikut bahasa masih kecil anak-anak sudah dilibatkan dalam perjudian. Nah, kan banyak yang seperti itu. 17-an sini gratis ya. Kalau lomba anak-anak gratis. Nah, kalau gratis aman. Mamanya yang bayar. Nah, kalau mama yang bayar gimana? Nah, meniatkan sedekah lah, karena ikut nggak ikut pun dia tetap bahasanya mau ngasih lah begitu. Nah, tapi kalau yang memang uang pendaftaran tadi itu jadi uang memang hadiah, maka di situ tidak dibenarkan. Hati-hati, jangan sampai biarkan anak kita
ikut ke dalam perkara yang haram. Termasuk main guli, main segala macam masih bisa dilarang, wajib dilarang. Nah, kemudian wa ta'limuhul wajibat, dan mengajarinya segala perkara-perkara yang wajib. Nah, wajib diajari bagaimana cara wudu. Jangan cuma disuruh saja. Suruh sholat tapi nggak pernah diajari sholat. Nah, suruh wudu tapi nggak pernah diajari wudu. Berdosa orang tuanya. Orang tuanya pun tak pandai. Sekolahkan, ngajikan, panggil orang yang pandai untuk ngajari. Nah. Kemudian wa nahwaha min sa'iri syara'i'iz zahirati. Nah, dan yang semisalnya dari segala macam syariat-syariat yang nyata, yang tampak. Walau sunnatan, walaupun hukumnya sunnah, kasiwakin, seperti bersiwak. Nah, tetap orang tua wajib ngajarin. Walaupun hukumnya itu adalah perkara sunnah, seperti bersiwak, nah, ataupun yang lainnya. Karena ini tanggung jawab orang tua. Wa amruhu bidzalika, dan wajib juga nyuruh dia. Nah, untuk melakukan itu, kalau seandainya usia udah 7 tahun atau 10 tahun. Nah, perkara-perkara yang disunahkan. Jadi gitu juga kalau yang sudah punya anak gadis, udah usianya 7 tahun atau 10 tahun, mulai tiap keluar disuruh pakai jilbab. Nah, jangan dibuka-buka begitu saja. Dia membukanya tak ada dosa, tapi kita membiarkan dia begitu tanpa arahan, berarti membiarkan melakukan perkara yang haram. Maka mulai dilatih, mulai dikasih tahu batasan aurat, mulai dikasih tahu batasan mana yang boleh disentuh, yang boleh tidak. Nah, anak-anak nanti dari kecil nggak tahu batas, laki perempuan besar nggak punya batas, pergaulannya tak tentu arah, maka dikasih tahu. Nah, kemudian wala yantahi, dan tidak berakhir wujubu ma marra ala man marra, kewajiban apa yang telah disebutkan atas orang yang telah disebutkan. Artinya kewajiban menyuruh sholat, menyuruh puasa, meninggalkan yang haram, itu tidak berakhir bagi orang tua dan wali-walinya yang lain, illa bibulughihi, kecuali si anak sudah baligh. Kalau sudah baligh, sudah. Nah, tak ada lagi kewajiban dari tuntutan itu. Dari tuntutan dia itu seorang ayah, dari tuntutan dia itu seorang ibu. Tapi ada kewajibannya hanya dari segi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau dari segi amar ma'ruf nahi mungkar, jangankan anak sendiri, orang lain pun kalau kita lihat buat kemungkaran dan kita mampu bahasanya melarangnya, wajib dilarang. Tapi untuk dari segi bahwasannya kita orang tuanya, itu sudah nggak ada lagi kewajiban. Nah, kalau anak sudah baligh. Nah, rasyidan bibulughihi, illa bibulughihi rasyidan, dalam keadaan dia cerdas, dalam keadaan dia pintar. Nah, kemudian kalau seandainya kita nggak sempat ngajarin atau kita nggak pandai ngajarinnya, kemudian kita panggil orang untuk mengajarkannya, kita panggil orang atau kita sekolahkan dia, siapa yang wajib bayar biaya sekolahnya? Wa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'ani wal adab, dan upah mengajarinya perkara-perkara itu seperti belajar Al-Qur'an atau belajar adab, fi malihi, itu diambil dari harta si anak. Kalau anak punya harta, nah anaknya Masya Allah, ternyata waktu lahir itu banyak orang yang senang, dah ini untuk anakmu, ini orang tua harus betul-betul amanah, ketika akadnya ini untuk anakmu. Nah, ada sebagian tempat itu anak lahir sering dikasih cincin emas, mau laki mau perempuan, bukan untuk dipakai, memang untuk si anak itu saja. Ini untuk anakmu, untuk dikumpulkan, ternyata Masya Allah sampai puluhan juta pemberian orang tadi, dan akadnya untuk anak. Memang itu nggak boleh orang tua pakai semena-mena untuk kebutuhan dirinya, harus untuk anak. Nah, ini biasa kejadian apa Bu? Duit THR Bu, Masya Allah, hati-hati. Itu orang ngasih untuk anak. Nah, jangan dibikin untuk hal-hal yang bukan untuk anak, itu duit anak. Nah, jangan bikin yang lain. Nah, kalaupun mau dibelikan beras, berarti beras untuk makan anak. Jangan makan sekeluarga. Nah, Masya Allah. Mengganti Bu berapa utang sama anak. Jadi itu tadi, kadang dikasih anaknya sini, masuk kantong mamanya THR. Itu orang ngasih anak, itu duit anak itu. Nah, jadi yang boleh memang untuk kepentingan anak. Nah, bapak sama mamanya lain urusan, atau mau minta baik-baik lah. Tapi kalau anaknya masih safih lagi, masih belum paham lagi, mana bisa diminta?
Anaknya masih 3 tahun. Ayah minta duitnya ya nak? Iya katanya. Dia nggak ngerti apa itu. Belum sah akadnya begitu. Nah, pandai-pandaian si ayah saja sama si mamanya. Jadi tetap nanti ketika dia sudah rasyid, sudah balik, baru boleh diminta duitnya. Nah, berapa utang sama anak udah bu? THR berapa banyak udah dipakai? Kalau beli mainan anak nggak masalah lah. Nah, beli makan jajan anak nggak masalah. Kadang beli baju mamanya, beli sendal ayahnya, banyak kali THR anaknya. Masya Allah, utang itu Pak, utang itu Bu. Jangan sampai bahasanya tak dibayar sama anak. Nah, ternyata si anak yang banyak punya duit tabungan THR tadi, kadang dari bayi sudah dapat, akhirnya sampai di usia mungkin 7 tahun, dihitung-hitung puluhan juta, Masya Allah. Maka nanti kalau dia sekolah, bayar sekolahnya pakai uang THR tadi. Jadi ujroh, upah dia belajar itu fi malihi, pada harta si anak tadi. Nah, summa ala abihi, kalau si anak nggak punya harta, barulah kepada ibunya. Nah, kemudian kepada ibunya. Summa ala ummihi, kemudian atas ibunya tadi. Nah, jadi urutannya seperti itu. Maka bisa kita pahami ternyata anak itu bukan seperti budak. Kalau budak dikasih uang sama orang, otomatis uang tadi jadi milik tuannya. Kalau anak ini bukan budak, dia dikasih orang uang, bukan otomatis jadi milik emaknya. Nah, jadi kalau dia memang akadnya untuk anak, ya sudah untuk anak. Nah, itulah nanti yang digunakan untuk mungkin beli makanannya, beli bajunya. Kalau yang untuk kepentingan dia tak apa-apa. Ayah emaknya nggak boleh ambil dari situ. Nah, jadi nunggu dia rasyid, nunggu dia sudah faham, baru boleh minta izin. Ayah mintalah, atau kalau nggak dikasih ayah utanglah. Gitu. Nah, tadi. Ya, tambih, kalau diartikan peringatan. Nah, dzakara sam'ani fi zaujatin saghiratin. Nah, membahas Imam Sam'ani tentang istri yang masih kecil, istri yang masih anak-anak lagi. Nah, jadi anak-anak dalam masalah nikah itu boleh dinikahkan. Umur berapa? Umur berapa saja lah. Umur 2 tahun pun kalau mau dinikahkan boleh. Umur 1 tahun pun kalau dinikahkan boleh. Nikahnya boleh, kumpulnya selama masih memberikan mudarat haram, tak boleh. Nah, jadi kalau sekedar nikah, asal walinya menikahkan sudah. Maka ada istilah wali mujbir. Nah, ini ada anak masih, kita bilanglah usia 8 tahun, sudah menikah. Sayyidatuna Aisyah bahkan usia 7 tahun menikahnya. Dalam satu riwayat 6 tahun. Nah, jadi ada anak gadis usia masih 8 tahun menikah. Dzati abawaini, masih punya 2 orang tua, ayah ibunya masih ada. Nah, anna wujuba ma marra alaihima, maka kewajiban menyuruh salat dan memukul kalau usianya sudah 1 tahun karena dia enggak mau salat. Siapa yang wajib melakukan itu adalah kedua orang tuanya. Nah, bukan suaminya, orang tuanya. Fazzauj, maka setelah orang tuanya enggak ada, maka pindah kepada suami. Nah, wa qadiyatuhu, dan pembahasan lanjutannya mestilah wujuba darbiha. Nah, kewajiban memukulnya juga seperti itu. Kalau punya istri masih anak-anak usia 10 tahun nggak mau sholat, yang mukul siapa? Orang tuanya. Itu maksudnya, bukan suaminya. Wabihi walau fil kabirah, dan begitu juga hukumnya kalau seandainya istri sudah besar. Nah, di istri-istri kita Pak, seandainya tak sholat, wajib orang tuanya nyuruh. Kalau sudah tak punya orang tua, maka wajib suaminya menyuruh. Nah, boleh pukul, boleh orang tuanya yang mukul. Kalau orang tuanya sudah pasrahkan ke kita atau orang tuanya sudah tak ada, maka boleh juga kita pukul. Tapi di sini dikatakan, nah, Sarraha Jamalul Islam Al-Bazari, menjelaskan Imam Jamalul Islam Al-Bazari seperti itu. Artinya
Memukulnya, menyuruhnya itu kepada orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, baru kepada suami. Qala syekhuna, berkata guru kami Imam Zakaria Al-Ansari, wa huwa zahirun illam yakhsha nusyuzan, yaitu jelas. Kalau istri nggak mau sholat boleh dipukul, dengan catatan illam yakhsha nusyuzan. Kalau dengan pukulan tadi tidak dikhawatirkan istri jadi nusyuz. Nusyuz, tahu ibu nusyuz? Ini istilah yang banyak diberikan kepada istri. Nah, walaupun suami juga ada yang nusyuz. Nusyuz itu artinya durhaka. Kalau istri bakalan durhaka nanti kalau dipukul, maka jangan dipukul. Nah, itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, maksudnya bagaimana? Misal istri udah nggak punya orang tua, nggak mau sholat, disuruh, dek sholat, nggak mau juga, maka boleh dipukul kalau tidak takut dia melawan. Kalau jadi melawan dia, maka jangan dipukul. Sudah, pakai mulut saja. Nah, jadi seperti itu hukumnya. Karena nusyuz ini diantara ciri amaratun nusyuz atau tanda-tanda istri tadi sudah mulai durhaka. Pertama, tidak berkenan ketika dipanggil ke pembaringan. Jadi kalau seandainya dipanggil ke pembaringan dia tidak berkenan, tidak mau, itu tanda nusyuz. Kedua, keluar rumah tanpa izin. Udah dibilang suami, jangan kau keluar rumah hari ini, tetap keluar, maka itu juga nusyuz. Yang ketiga, wah ini bahasa kitab bu, tapi mau bagaimana lagi lah, mungkin sebagian besar ibu-ibu sering juga buat. Nah, ketika dipanggil atau diajak ngomong tidak nyaut, merajuk, dek diam saja. Masa apa kita hari ini dek? Diam saja. Nah, kecuali ya kalau memang ada salah yang nyata dari suami. Benci kali dia suaminya sih main judi saja. Didiamkan. Mungkin itu cara yang benar. Ini mungkin nggak ada perkara yang bahasanya sampai begitu. Kalau tidak bercakap, ini diantara tanda nusyuz. Atau berbicara dengan keras. Yang mana awalnya tabiatnya dia bicaranya lembut. Tapi tiba-tiba saat itu jadi keras, jadi kasar. Maka itu tanda-tanda nusyuz. Bahasanya tanda, bukan dipastikan dengan itu dia nusyuz. Kalau memang bicara kerasnya karena ada kesalahan nyata dari suami, nah suami tak memberi nafkah segala macam, sudah dituntut tak memberi, akhirnya istri marah, ya itu wajar. Ini suami sudah durhaka duluan sebelum istri durhaka. Nah, itu tanda-tanda nusyuz. Nah, kalau seandainya nanti dipukul, malah jadi mengamuk dia, merajuk dia, bahkan kabur dia dari rumah padahal tidak diizinkan. Kalau takut begitu sudah, jangan dipukul, tapi tetap diperintah saja. Nah, jadi dampak nusyuz ini luar biasa. Dampak nusyuz, gugur nafkah. Istri yang durhaka tidak lagi berhak mendapatkan nafkah. Nah itu dibahas. Nah. Kemudian habis tentang itu, wa atlaqa Zarkashi, dan Imam Zarkashi memutlakkan an-nadba, yakni sunnah. Nah, kalau istrinya sudah besar, sudah sunnah saja disuruh, nggak ada istilah wajib.